wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dewi Ayu Andira, NKM 2214181000. Di sini saya akan membacakan tugas yaitu ceramah yang berjudul Peristiwa Khaybar. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3874, Sa'id dari Busyair bin Yasar bahwa Suwaid bin An-Nu'man menggambarkannya bahwa dia pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Ketika mereka sampai di Sabah, yaitu pinggiran Khaybar, beliau mengerjakan sholat asar. Setelah itu beliau meminta pembekalan atau makanan, namun beliau tidak diberi kecuali makanan yang terbuat dari tepung atau sawi. Maka beliau memintanya, lalu memakannya, dan kami pun ikut memakan makanannya. Setelah itu beliau berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Beliau berkumur-kumur dan kami juga berkumur-kumur, lalu mengerjakan sholat tanpa berwudu lagi. Ada beberapa kejadian saat ini. Kejadian yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW ketika terjadi peperangan Khaybar, Rasul makan ala kadarnya. Makanan yang disantap Rasulullah SAW awal peperangan syawik, karena ketika itu tidak ada makanan lain. Yang kedua dari kejadian ini, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sangat sederhana dalam makanan. Hikmah dari hadis atau faidah dari hadis kejadian yang pertama ini, kalau ada orang makan apapun kemudian dia ingin sholat, padahal dia punya wudhu sebelumnya dari itu, dia tidak perlu berwudhu lagi, karena makan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau makan dan sebelumnya kita sudah berwudhu, baiknya kita mau sholat kita berkumur-kumur dahulu. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya perang Khaybar ini adalah runtunan dan rentetan. Sebelumnya tidak tiba-tiba terjadi. Sebelumnya di Khaybar perlu kita ketahui, mereka adalah yang tinggal di situ orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang bukan dari Bani Israel. Orang Yahudi yang asli Arab tapi agama Yahudi, mereka tinggal di situ, yaitu di Khaybar. Dari Madinah itu kurang lebih 170 km lebih dari Madinah, tempat Rasulullah SAW itu tinggal menuju Khaybar. Jadi di Khaybar ini Rasulullah SAW, orang-orang yang tinggal di Khaybar itu mereka memiliki latar belakang sejarah sebelumnya. Mereka merongrong dan memprovokasi orang-orang yang di sekitar Madinah, bahkan sampai ke Mekah untuk melakukan strategi bagaimana menghancurkan Nabi SAW, dan pengikutnya selalu saja mengambil momentum. Bahkan dari Bani ketika itu sudah mengadakan kesepakatan damai dengan Rasulullah, tetapi dia meminta untuk mengkhianati Rasulullah SAW, jadi memprovokasikan. Tak luput daripada beberapa kali percobaan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini justru membahayakan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, khususnya dakwah Islam itu sendiri. Nah, maka dari situ terjadi peristiwa Khaybar. Rasulullah SAW memutuskan untuk mendatangi Khaybar bersama para sahabat, dan sahabatnya pun dipilih tidak semesti sahabat. Kenapa?
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan ayat menjanjikan kemenangan di peristiwa ini, maka semua ingin ikut. Rasulullah pilih wabil khusus orang-orang yang ikut di perjanjian ribuan. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3875 dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salaman bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengadakan perjalanan malam bersama Nabi SAW menuju Khaybar. Lalu seorang laki-laki dari rombongan berkata kepada Amir, wahai Amir, apakah tidak sebaiknya engkau mendengarkan ahli penyasir? Maka dimulai melantunkan syair kepada rombongan itu. Katanya, jadi intinya ada beberapa kejadian. Yang pertama yaitu ada rombongan dalam tragedi peperangan ini. Tiba-tiba ada seorang sahabat diminta di mana seorang sahabat ini penyair. Seorang penyair ini pun tidak membaca yel-yel, dibikinlah oleh sahabat Nabi Rasulullah SAW ini yang bernama Amir. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang membuat yel-yel ini? Lalu kita mengambil hikmahnya bahwa Rasulullah ketika bilang rahimullah, biasanya orang itu akan meninggal, dan kejadiannya Amir meninggal. Ada yang unik lagi hikmahnya bahwa Rasulullah SAW ketika mendapati Amir ini wafat, karena wafatnya itu terkena pisaunya sedih dan akhirnya terbunuh. Kejadian ketiga dalam hadis tadi, sahabat kita itu sudah waktunya makan tapi tidak mendapati kecuali kedelai. Ketika itu sahabat memakan kedelai, lalu Rasulullah SAW berkata, sedang apa kalian? Oh, sedang mengasap kedelai. Rasulullah bilang, tumpukan. Kenapa? Karena kedelai itu tidak boleh dimakan dagingnya. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.